Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Ini berjudul Islam Kontekstual, diuraikan oleh Johan Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, pendekatan Islam secara kontekstual dalam usaha memahami kembali ajaran Islam bukanlah semata-mata masalah teoritis. Ia merupakan keperluan kaum muslimin untuk menjawab berbagai tantangan dan tuntutan kehidupan masa kini. Bobot keberadaan kaum muslimin sangat ditentukan oleh kemampuan memberikan jawaban yang relevan terhadap tantangan dan tuntutan itu. Masalahnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual itu? Mestikah seorang Quraisy begitu Nabi suci Muhammad SAW wafat, timbul masalah tentang siapa yang seharusnya menggantikan beliau sebagai pemimpin umat? Menurut versi Sunni, Nabi suci Muhammad SAW sama sekali tidak meninggalkan wasiat tentang itu. Kaum Ansor pendukung Nabi yang dari Madinah menuntut agar pengganti itu dipilih dari golongan mereka. Mereka mencalonkan Sa'ad ibnu Ubadah, tokoh utama Bani Khazraj. Alasan mereka adalah pengorbanan yang diberikan kaum Ansor untuk berhasilnya misi Nabi suci Muhammad SAW. Tegaknya agama Islam sangatlah besar. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah, sahabat-sahabat Nabi suci Muhammad SAW dari kaum kalangan muhajirin, sebaliknya menolak tuntutan itu. Kaum Ansor kemudian mengajukan pilihan lain. Masing-masing dari dua kelompok besar pendukung utama Nabi suci Muhammad SAW itu memilih dan mengangkat pimpinan mereka sendiri. Saran itu pun ditolak dengan keras oleh ketiga tokoh asal Mekah itu. Mereka menuntut dengan tegas agar kepemimpinan umat sepeninggal Nabi suci Muhammad SAW dipegang salah seorang sahabat dari kalangan muhajirin Mekah yang berasal dari suku Quraisy. Sambil mengingatkan sabda Nabi suci Muhammad SAW yang mengatakan pimpinan mestilah berasal dari kalangan Quraisy, al-aimah min Quraisy. Abu Bakar berkata, kamilah pemimpin dan kalian pendamping. Nahnul umara wa antumul wuzara. Akhirnya Abu Bakar berhasil mengatasi situasi
Bahkan ia sendiri didaulat untuk memangku jabatan kepemimpinan itu. Riwayat di atas adalah sebuah kasus di masa permulaan Islam. Namun ucapan Nabi suci tadi itu yang menegaskan bahwa hak kepemimpinan berada di tangan Quraisy dipegang oleh kebanyakan ulama Islam di masa lalu. Mereka menjadikan darah kequraisyan sebagai salah satu syarat untuk dipilih menjadi khalifah. Itu tentu saja kedengaran lucu di telinga kita yang hidup 14 abad atau sekarang ini sudah 15 abad sesudah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada orang yang meragukan, bahkan tidak percaya bahwa Nabi pernah mengucapkan sabda semacam itu. Dalam kasus seperti ini, pendekatan kontekstual akan sangat membantu kita untuk memahami dan kemudian mencoba menggali esensinya. Bagaimana pendekatan kontekstual itu? Ketentuan bahwa kepemimpinan umat mesti berada di tangan Quraisy akan bisa dimengerti bila kita melihatnya dalam konteks persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa-masa permulaan. Mayoritas umat Islam saat itu adalah bangsa Arab yang terdiri dari berbagai suku. Penerimaan mereka terhadap Islam telah menghilangkan kehidupan yang penuh persaingan dan permusuhan di antara mereka, terutama karena karisma kepemimpinan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keadaan seperti di masa Islam itu bisa timbul kembali bila kepemimpinan sesudah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangan orang yang lemah. Di antara suku-suku Arab yang mendukung Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy adalah suku yang diakui paling berpengaruh, paling patriotik, paling berani, paling kuat, dan bisa diterima oleh suku-suku yang lainnya. Karena itu di bawah kepemimpinan salah seorang tokoh yang berasal dan didukung oleh suku Quraisy, keutuhan kaum muslimin bisa terjamin. Tidak begitu halnya kalau kepemimpinan dipegang oleh salah seorang tokoh Ansor. Sebab kaum Ansor sendiri terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Khazraj dan Bani Aus, yang sebelum Islam merupakan dua suku yang bermusuhan secara bebuyutan. Bila kekhalifahan sesudah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangan mereka, tidak mustahil kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya akan
kambuh kembali. Kita cukupkan sekian dulu video ini, kita sambung pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.